Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu pada kajian ilmu hadis bersama saya Nifahmi LCMA. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas satu judul mengenai salah satu ilmu hadis juga tentunya, yaitu berkaitan dengan hadis Ali wa Nazil atau Al-Ali wa Nazil. Kita sudah mengenal makna daripada kedua istilah itu, apa itu Al-Ali, apa itu An-Nazil, kemudian contohnya, hukumnya bagaimana, diterima atau tidak misalnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu pembahasan yang sudah berkaitan dengan pembagian hadis dari sisi diterima atau tidaknya hadis tersebut. Min haitsul qabulu warrad, diterima atau tidak. Nah, di sini kan ada 3 pembagian sebenarnya. Dan ini sudah merupakan bagian dari hadis ahad. Jadi yang namanya hadis ahad itu kan lawan dari hadis mutawatir pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, dalam hadis ahad itu ada istilahnya hadis makbul, ada mardud. Makbul itu yang diterima. Apa aja itu hadis yang diterima? Ada yang istilahnya hadis sahih. Ada juga hadis hasan yang kedua. Yang ketiga hadis dhaif. Ini secara umum tuh seperti itu. Meskipun ini nanti nggak satu level. Sahih itu nggak semua satu level. Hasan nggak semua satu level, apalagi dhaif. Ya, dhaif itu nggak satu level semuanya. Hadis sahih. Ya, pada hari ini hadis sahih. As-sahih itu kan secara bahasa artinya salim, selamat atau sehat. Ya, orang sehat, orang fisiknya sehat. Sahih. Ya. Bahkan kata-kata sehat itu as-sihah, berasal dari kata-kata as-sihah, yang artinya sehat. Kalau kita pakai kata-kata as-sihah ini ke hadis, berarti sihhatul hadis, sahnya suatu hadis. Bahkan kata-kata sah itu yang sudah menjadi bahasa kita ungkapkan sehari-hari, itu merupakan serapan daripada bahasa Arab itu sendiri, ya kan? Banyak penggunaan kita untuk kata-kata sah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti akad, semua akadnya sah atau tidak, sholatnya sah atau tidak, itu berasal dari kata-kata as-sihah ini, yang merupakan masdar, asal daripada kata-kata sahih itu sendiri. Itu secara bahasa. Secara istilahnya, terminologinya, sahih itu adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Harus ada 5 syarat atau kriteria ini sehingga suatu hadis menjadi hadis yang sahih. Maka kata ulama apa? Al-haditsus sahihu huwa mattasala sanaduhu binaqlil adlin dhabiti tammid dhabti min ghairi syudzudin wala illatin. Artinya apa? Hadis sahih itu hadis yang pertama bersambung sanadnya. Ini kita sudah bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya tentang ketika kita berbicara tentang hadis muttasil. Sanadnya bersambung. Ya, nggak ada terputus antara guru dengan murid. Memang si murid mendengar dari gurunya. Ya, antara 2 orang periwayat. Muttasil, mattasala sanaduhu binaqlil adli. Dan periwayat di sanad hadis tersebut harus adil. Adil itu tidak fasik, ya, tidak pembohong, tidak tertuduh melakukan kebohongan, tidak pelaku bid'ah, ya. Dan dia memang dikenal, orang yang tidak dikenal identitasnya, profilnya. Binaqlil adli, harus adil, harus dhabit, dan sempurna dhabitnya. Apa itu? Hafal. Apa yang dia riwayatkan itu dia hafal. Tapi hafalan di sini uniknya ada 2 macam. Hafalannya di memorinya, di kepalanya,
Ada yang namanya dhabtul kitab, atau dia tidak menghafal hadis yang dia riwayatkan tersebut, tapi dia mencatatnya dengan sebaik-baiknya dan itu terjaga di buku dia. Nah, itulah kitab yang disebut dengan kitab. Itulah yang para ulama dulu, mereka mempunyai kitab Imam Bukhari, kitab Sahih Bukharinya itu terjaga dan tidak ada kesalahan di situ, tidak ada kekurangan, tidak ada lebih, tidak ada yang diubah. Sampai beliau meriwayatkan, seperti Imam Ahmad. Itu Imam Ahmad bin Hambal itu terkenal meriwayatkan hadis. Kalau meriwayatkan hadis pasti ngelihat kitab. Padahal beliau katanya, ya, itu populer dari beliau itu hafal 1000 kali 1000 hadis, berarti 1.000.000 hadis. Itu hafalannya. Tapi kalau meriwayatkan hadis pakai kitab. Nah, itu namanya rawi, periwayat yang dhabit, periwayat yang hafal. Jadi hafalan di sini untuk versi hadis nggak mesti seperti Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran, hafizul Quran berarti dia kapanpun dia ditanyain, ya udah dia ngelanjutin misalnya kan. Itu hafizul Quran. Berbeda dengan hafizul hadis. Hafizul hadis ini satu dari dua ini terwujud berarti dia hafiz. Dengan akal dia atau dengan kitab dia yang terjaga, di situ tertera, tercatat semua hadis-hadis yang dia riwayatkan, yang dia diterima dari rawi dia, dari gurunya. Baik, itu yang ketiga kan, binaqlil adli ad-dhabit. Harus sempurna hafalannya 100%. Min ghairi syudud. Saat itu jangan dia menyelisihi periwayat yang lain. Ya kan? Jangan bertentangan. Kalau dia meriwayatkan A, dia harus sesuai dengan periwayat yang lain isinya A. Dari periwayat tertentu atau untuk hadis tertentu. Wala illah, jangan ada cacat di dalam hadis tersebut, baik di sanadnya ataupun di matanya. Walaupun cacat tersebut tersembunyi atau sedikit. Jadi umpamanya cacat ini diumpamakan oleh ulama atau kita umpamakan misalnya seperti penyakit yang nggak kelihatan dari seorang, virus. Kita lihat seseorang itu sehat, tapi ketika dicek dia ada penyakitnya. Jangan sampai hadis tersebut ada cacat yang tersembunyi itu. Kalau orang sakit, demam kan kelihatan jelas, tapi ini lebih nggak kalah bahayanya, bahkan lebih berbahaya. Seperti virus tersebut yang ada pada seorang, kelihatannya sehat tapi ternyata sakit. Nah, ini 5 kriteria. 5 kriteria yang harus ada, 5 kriteria yang harus ada pada suatu hadis sehingga menjadi hadis yang sahih. Misalnya apa? Tentu banyak. Sahih Bukhari itu semua hadis sahih. Ya, kalau ada sahabat dakwah yang punya Sahih Bukhari itu semua hadis sahih. Sahih Muslim juga semua hadis sahih. Ya. Tidak ada yang bisa mengkritik hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ya, melainkan memang mereka-mereka yang ahli, sebagian kecil dari ulama, ya, ada kritikan tersebut, tapi sudah dibantah juga. Ya, ada hadis Sahih Bukhari misalnya, satu saja kita ambil di sini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan muazzinnya ketika terjadi misalnya hujan lebat, ya kan, dan dzatir rih, angin kencang, untuk mengucapkan ala sallu fir rihal, salatlah kalian di rumah kalian. Ya, ini riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muadzina idza kanat lailatan baridatan dzata rihin ala sallu fir rihal. Rasulullah SAW memerintahkan muazzinnya ketika lailatan baridah, ketika suatu malam yang begitu dingin, dzata rih, angin kencang, hujan lebat malam, ingat. Jadi kondisinya itu tidak memungkinkan untuk seorang muslim keluar dari rumahnya sholat berjamaah di masjid. Maka Rasulullah merintahkan untuk muazin, kepada muazin untuk mengucapkan ketika azan, sholatlah di rumah kalian. Maka disunnahkan kan seperti itu, atau diperbolehkan, dan ini menjadi salah satu uzur dari uzur-uzur tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini adalah hadis yang sahih lidzatihi, memang sendiri, secara sendiri, ya, sendirinya memang hadis ini sudah sahih karena memiliki 5 kriteria itu tadi, sudah tercukupi. Ada hadis sahih li ghairihi,
Ya, pada dasarnya hadis ini sendiri hasanun lidzatihi. Ya. Semua kriteria itu terpenuhi kecuali satu hal, yaitu hafalannya itu enggak 100%, tapi kurang sedikit, 70-80%. Kemudian ada dari jalur lain yang menguatkan, sehingga dia menjadi hadis sahih, tapi sahihnya ini karena ditolong oleh jalur lain, periwayat lain. Yang umpama di satu kelas ada 2 orang murid, satu ini nilainya B, ya. Yang B ini dibantu dengan temannya yang bernilai A, sehingga status si B ini menjadi naik menjadi A juga. Tapi ketika dia menjadi A nilainya adalah karena bantuan dari temannya, syafaat dari temannya. Misalnya seperti hadis Abu Hurairah yang beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau Allah aku tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap ingin sholat. Nah, kalau kita cek ini hadis di sananya ada Muhammad bin Alqamah. Nah, ini hafalannya tidak sekuat yang lain, tidak mutqin 100%. Tapi enggak juga lemah. Kemudian dia soduk. Ya, dia tidak fasik, ketakwaannya bagus, ya, orangnya baik, soleh, hanya saja kurang sedikit hafalannya, sehingga hadis ini sanadnya itu menjadi hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi kan di Jami'ahnya. Tapi ada dari jalur yang lain yang menguatkan hadis tersebut, sehingga hadis ini menjadi hadis yang sahih. Nah, inilah penjelasan singkat seputar hadis sahih. Semoga dapat difahamin, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum, wallahu a'lamu ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.